Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini kita akan bukan ngebahas sih, kita akan ngeliat tentang scan magazine khusus O sama Sentai King Ohjir di bulan Juli. Sama ada sedikit tentang Ultraman Blazer sih. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Seperti biasa, tidak lain dan tidak bukan dari Twitter ya. Jadi kan sebenarnya di video kemarin gue juga udah bikin video Reksatsu, tapi itu ya tentang movie King Ohjir sama tentang King Kuwagata Ohjirnya Jira. Ternyata King OO Kuwagata Ohjirnya versi Rackless pun ada bentuknya dan beda banget. Gue kira tuh bakalan sama, tapi ternyata beda. Kalian bisa lihat sendiri ya, gue dapetnya itu dari akun Tokured. Di sini tuh Juli Magazine Scan part 1, jadi ada dua part. Di gambar pertama ini adalah King Kuwagata Ohjir versi Jira. Kalau kalian lihat di sini tuh si Jira atau si King Kuwagata Ohjir ini lagi ngelakuin Hisatsu atau jurus. Terus kalau kalian lihat sini nih, ini di sini kan ada senjata lens, terus ada mahkotanya ya. Nah kalau kalian lihat ini mahkotanya muter tuh kayak muter gitu. Karena untuk melakukan Hisatsunya King Ohjir yang robot ini perlu diputar sebanyak 3 kali, jadi baru bisa ngeluarin teknik King Ohjir. Lalu di gambar kedua kita jauh lebih dilihatin lagi ya detail dari si King Kuwagata Ohjir yang keren banget warna emasnya. Terus senjata lensnya juga menurut gue ini kece sih, bahkan ada kayak aksen mahkotanya, itu beneran keren banget. Nah terus kalau kalian lihat di sini nih ada dua gambar, seperti yang gue bilang di awal, kalau untuk melakukan Hisatsu atau jurus mahkotanya itu harus diputar beberapa kali. Contohnya seperti di sini kalian bisa lihat si Jira itu lagi mau muter mahkotanya. Kalau diputar sekali bakal ngeluarin teknik dari si Kuwagata Ohjir. Makanya kalian bisa ngelihat ini ada gambar Kuwagata. Lalu kalau diputar lebih lama lagi kalian bisa lihat tekniknya beda. Di sini malah pakai tekniknya Shugat ya, bukan Shugoshin lagi. Lalu di gambar berikutnya ini kalian bisa lihat ya bagaimana cara Jira berubah menjadi King Kuwagata Ohjir. Caranya ya cukup simpel sebenarnya, mahkotanya tinggal taruh di kepala dan entah gimana nanti bakal langsung tiba-tiba berubah jadi King Kuwagata Ohjir. Tapi seriusan ya, gue kurang seru karena di sini kalau kalian lihat mahkotanya tuh kecil banget, kayak harusnya tuh bisa digedein dikit lah. Lalu di gambar sini kita bisa melihat King Kuwagata Ohjir melawan si Champion. Cuman karena gue belum nonton episode 17 jadi gue nggak tahu namanya siapa ya. Tapi yang gue tahu dia itu punya sebutan Champion. Dan di sebelah sini ada detail dari mahkotanya. Yang atas ini bagian depannya, tuh kalian lihat merahnya di depan atau di tengah-tengah. Dan yang ini adalah bagian belakangnya. Di bawah juga ada gambar King Kuwagata Ohjir sedang bertarung melawan, kayaknya masih Champion deh. Nah gambar berikutnya, sebelumnya juga gue udah bilang kalau yang bisa pakai power up-nya itu bukan cuma Jira, tapi Rackless juga bisa. Dan ini dia bentuk dari King OO Kuwagata Ohjir. Bentuknya beda banget coy dengan versi Jira, yang dimana kalau kita lihat versi Jira ini tuh malah kayak ngebentuk Sentai baru. Dari warna merah langsung berubah jadi warna emas, ini full emas. Sama kasusnya kayak Sisi Red berubah jadi Sisi Red Orion. Kan itu hitungannya Orion itu udah Sentai baru. Sedangkan versinya Rackless, versi King OO Kuwagata Ohjir, yang armor emasnya ini ya berasa armor doang, karena kita beneran bisa ngelihat baju asli dari OO Kuwagata Ohjir yang silver. Gak bener-bener ngerubah total gitu loh warnanya, tapi lebih jadi armor tambahan. Bahkan kayak ada kumisnya gitu loh. Tuh di sini kayak ada kumisnya gitu. Dan untuk cara berubahnya tetap sama ya, mahkotanya ya tinggal ditaruh di kepala doang, tapi entah kenapa efek yang didapat itu bisa beda gitu. Di sini kita bisa melihat Rackless versus Jira, dan ya Rackless versi Jira juga ini adalah detail dari King OO Kuwagata Ohjir. Kalau kalian lebih suka versi Jira atau versi Rackless? Lalu berikutnya kita masuk ke scan part 2 ya. Di sini ngebahas tentang Jeremy yang dimana kita udah tahu lah ya, kita udah nonton juga. Tapi bedanya di sini sekarang udah ada si champion ini. Lalu berikutnya ada Tarantula Knight
ya kita pun udah tahu, kita udah melihat actionnya kayak gimana, jadi ini bukan hal baru. Lalu berikutnya di sini ada King of the Zero versus Extreme King Ohger. Extreme King Ohger ini ya gabungan antara 6 mecha Sentai-nya. Sedangkan untuk King Ohger Zero, apakah di seriesnya bakal tayang di episode 18? Gua nggak tahu ya. Tapi tenang, kalian bisa ngelihat action dari King Ohger Zero itu di episode 2-nya Reckless Ohno Himitsu. Nanti hari Rabu gua bakal upload video reactionnya. Di situ tuh kita beneran diliatin debut dari King Ohger Zero, dan menurut gue sih keren ya. Gaya bertarungnya beda banget antara King Ohger dengan King Ohger Zero. Walaupun sebenarnya kan cuma kayak kelihatan beda warna, tapi style bertarungnya itu beda banget. Dan di sini kita bisa lihat ya kalau ada Luckless yang sedang berada dalam kokpit. Dan sedikit bocoran kali ya, atau spoiler buat kalian yang belum nonton, si King Ohger Zero ini bisa autopilot, yang artinya si Luckless tanpa kendaliin pun si ini tuh bisa jalan, bisa gerak. Oke, jadi ini gua record keesokan harinya ya, karena tiba-tiba muncul info tentang cast terbaru untuk King Ohger the Movie. Khususnya ada 3 karakter ya. Yang pertama ini ada namanya Reynold, dan dia adalah raja pertama dari negeri Sugodam. Terus juga di sini dibilang kalau dia adalah antagonis utama di King Ohger the Movie, dan dia saat ini menjadi raja di Land of Death atau kayak tanah kematian atau kayak di dunia lain. Kan kita tahu ya kalau udah lihat trailernya, para King Ohger ini seperti dibawa ke dunia lain. Dan di sana si Raisol adalah pemimpinnya. Kita juga kan ngelihat sekelibat ada orang yang megang Ohger Caliber Zero, dan ya yang megang adalah si Raisol ini. Kalau kalian belum tahu ya, Ohger Caliber Zero ini yang sekarang dipakai oleh Luckless udah ada dari sejak eranya si Reynold. Pokoknya sejak era raja pertama Sugodam tuh Ohger Caliber Zero udah ada. Lalu berikutnya ada karakter cewek yang bernama Iroki. Dia ini mantan raja dari negara Tofu. Dan si Iroki ini digulingkan tahtanya oleh si Debosuki. Dan nanti mereka bakal ketemu lagi di movie. Ini menarik banget sih, karena seperti yang udah kita tahu ya, si Debosuki ini melakukan sebuah revolusi untuk bekerja sama dengan Sugodam, yang pada akhirnya ngebuat dia itu menjadi raja dari negeri Tofu. Kita perlu menantikan sebenarnya ada konflik apa antara si Iroki dengan si Debosuki. Dan karakter terakhir itu ada yang bernama Devonika. Jadi bisa dibilang si cewek ini adalah orang yang mengantarkan para King Ohger pergi ke dunia lain. Di sini sih cuma dibilang kalau dia ini kayak pemandu misterius yang tiba-tiba muncul pada saat peresmian Gira sebagai raja. Lalu berikutnya kita masuk ke magazinnya Ultraman Blazer, karena seriusan gua bakalan reaction ini series pada saat seriesnya tayang. Seingat gue tuh tanggal 19 deh Ultraman Blazer bakal tayang. Di gambar pertama ini ada ini ya alat berubahnya yang bernama Blazer Brace. Kelihatan super simple tapi kece badai. Terus di sini dikasih tahu gimana cara berubahnya. Nah, di gambar kedua ini ada istilah Ultraman berdoa. Ini beneran Ultraman berdoa ya. Soalnya gue sempet baca dari interview mana gitu ya, kalau pose ini itu tuh beneran pose sedang berdoa gitu loh. Lalu gambar berikutnya ketiga ada Skart atau kayak robot pihak aliansinya gitu ya. Yang ini seriusan secara desain sih gokil. Dan kayaknya untuk ngendaliin butuh dua atau 3 orang kayaknya nih. Dan di sini kita bisa ngeliat kalau sedang melawan kaiju yang berwarna emas. Dan di bawah sini ada ya pasukan dari tim aliansinya. Gua nggak tahu ya nama pasukan baiknya tuh apa. Lalu berikutnya ada 4 kaiju ya. Namanya tuh ada Bazanga, Gedos, Taganular, sama Levira. Tapi seriusan gua nggak tahu yang mana yang mananya. Tapi seharusnya yang ini, yang hitam ini Levira sih. Kan Levira itu mungkin dari Leviathan, monster laut. Secara desain kaijunya keren-keren ya. Kayaknya ini gue baru pertama kali lihat deh, belum ada di series Ultraman sebelumnya. Karena sepengetahuan gue ya, gue bukan fans Ultraman juga. Terkadang series Ultraman itu suka menggunakan kaiju dari seri-seri sebelumnya. Tapi untuk 4 kaiju ini kayaknya beneran desain originalnya dah. Tapi misalkan gue salah, coba kalian kasih tahu yang benernya di kolom komentar ya. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk video Rexatsu kali ini. Beneran perlu ditunggu sih debut dari
King Kuwagata Oger dan juga King OO Kuwagata Oger. Semoga ya bertarungnya itu nggak usah banyak efek-efek animasi lebay. Seriusan gue pusing banget liatnya. Dibikin aja kayak pertarungan Luckless versus Gira di episode 8. Itu menurut gue udah kece banget. Nggak usah yang pas battle tuh slow mo, terus tiba-tiba kameranya cepet, terus setiap tebas ada efek-efek yang ngilau. Seriusan, menurut gue di series King Oger salah satu kekurangannya tuh hal tersebut. Lalu berikutnya tentang Ultraman Laser, gue beneran gak sabar banget pengen lihat, karena bisa dibilang udah lama gue gak se-excited ini buat nonton Ultraman. Oke, jadi kayaknya sekali lagi cukup segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat yang udah menonton, dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.